PT Nabung Kurban Nusantara, NKN, merupakan perusahaan wakaf yang hadir untuk memudahkan kaum muslimin menunaikan ibadah kurban. Kami memberikan harga murah, mudah, amanah, profesional, dan menguntungkan. Bekerja sama dengan Gerakan Desa Emas sebagai lembaga nadzir penerima dan penyalur wakaf nabung kurban berupa wakaf produktif seperti pemberdayaan para peternak lokal, bangun kandang, manajerial kandang, produksi pakan, sampai dengan mengorganisasi penjualan hasil ternak. Selain itu, PT NKN juga mempunyai jaringan dan konektivitas yang luas dengan perusahaan lainnya yang membidangi properti, kafe, dan lain sebagainya. Kurban adalah kesetiaan, kurban adalah keimanan, kurban adalah ketundukan pada Zat yang Maha Mendengar. Pengertian kurban secara lengkap. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan Hari Raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Lalu apakah sebenarnya kurban itu? Kurban berasal dari bahasa Arab, kurban, yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udiyah dan adidahiyah yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dalil disyariatkannya kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus." Al-Kautsar 1:3. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Al-Hajj 36. Keutamaan ibadah kurban. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia, pahalanya, telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu." Hair Tirmidzi. Hukum berkurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 2 kambing kibas yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Dari Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan jika kalian telah melihat hilal, tanggal, masuknya bulan Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya." Hair Muslim. Arti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin berkorban, adalah dalil bahwa ibadah kurban ini sunnah, bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu dianggap wajib. Hikmah kurban. Ibadah kurban disyariatkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Idul Adha, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat-syarat kurban. Binatang yang diperbolehkan untuk kurban. Binatang yang boleh untuk kurban adalah onta, sapi, kerbau, dan kambing. Untuk selain yang 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Al-Hajj 34. Dan dianggap memadai berkurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing Jawa yang berumur 1 tahun, sapi yang berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun, baik itu jantan atau betina.
Dari Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing yang jadza, powel, berumur 1 tahun. Hair Ahmad dan Tirmizi. Dari Uqbah bin Amir, aku berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mempunyai jadza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berkurbanlah dengannya. Hair Bukhari dan Muslim. Dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mengorbankan binatang kecuali yang berumur 1 tahun ke atas, jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah domba jadza. Berkorban dengan kambing yang dikebiri. Boleh-boleh saja berkurban dengan kambing yang dikebiri. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Rafi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang keduanya berwarna putih bercampur hitam lagi dikebiri. Karena dagingnya lebih enak dan lebih lezat. Binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Syarat-syarat binatang yang untuk kurban adalah bintang yang bebas dari aib, cacat. Karena itu, tidak boleh berkurban dengan binatang yang aib seperti 1. Yang penyakitnya terlihat dengan jelas. 2. Yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. 3. Yang sumsum tulangnya tidak ada. Karena kurus sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencukupi. Yaitu yang buta dengan kebutaan yang nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali. Hair Tirmizi seraya mengatakan hadis ini hasan sahih. 4 yang cacat, yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Selain binatang 5 di atas, ada binatang-binatang lain yang tidak boleh untuk kurban, yaitu 1. Hatmah, ompong gigi depannya seluruhnya. 2. Asma, yang kulit tanduknya pecah. 3. Umyah, buta. 4. Taula, yang mencari makan di perkebunan, tidak digembalakan. 5. Jarba, yang banyak penyakit kudisnya. Juga tidak mengapa berkurban dengan binatang yang tak bersuara, yang buntutnya terputus, yang bunting, dan yang tidak ada sebagian telinga atau sebagian besar bokongnya tidak ada. Menurut yang tersohi dalam mazhab Syafi'i, bahwa yang bokong pantatnya terputus tidak mencukupi, begitu juga yang puting susunya tidak ada, karena hilangnya sebagian organ yang dapat dimakan. Demikian juga yang ekornya terputus. Imam Syafi'i berkata, kami tidak memperoleh hadis tentang gigi sama sekali.